pelakor ini ternyata bukan ada sekarang saja ya guys ya. Jadi zaman dulu juga ada pelakor ternyata. Halo semuanya, jadi hari ini saya akan menceritakan tentang legenda kisah cinta segitiga yang paling terkenal di Pulau Sumba, yaitu legenda Pasola. Kisah ini dari Kampung Waiwang, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kisah ini kenapa saya angkat, karena pada tanggal 1 Februari ada Pasola di Sumba, khususnya di Kecamatan Lamboya. Ada tokoh penting dalam kisah ini. Ada 4 tokoh penting nih. Yang pertama ada Ubudullah sebagai pemimpin Kampung Waiwang. Kemudian yang kedua ada Rabu Kaba, istri dari Ubudullah. Yang ketiga ada 2 saudara dari Ubudullah, yaitu Yegi Waikariri dan Ngungu Tematutu. Dan yang keempat ada Teda Gaiparona yang berasal dari Kudi. Pelakor ini ternyata bukan ada sekarang saja ya guys ya. Jadi zaman dulu juga ada pelakor ternyata. Cerita ini diambil dari cerita rakyat Sumba dan saya ada tambah-tambah sedikit supaya ceritanya lebih hidup. Oke, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Pada zaman itu, Kampung Waiwang mengalami yang namanya lapar yang sangat dahsyat, kelaparan yang sangat hebat. Di sekitar Kampung Waiwang juga mengalami hal yang sama, yaitu kelaparan. Hingga Ubudullah ini sebagai pemimpin merasa berserapa dulu nih membicarakan bagaimana solusi supaya kampungnya tidak kelaparan. Akhirnya rapat sudah berkumpul dengan para kepala keluarga, tokoh-tokoh adat di situ. Dia menyampaikan bahwa saya merasa bahwa kita harus mencari solusi bagaimana caranya supaya warga saya tidak kelaparan lagi. Jadi saya ingin mengusulkan bahwa saya harus keluar dari kampung ini mencari makanan. Bagaimana? Apakah bapak-bapak setuju dengan saya? Semua setuju. Saya tidak bisa pergi sendiri, jadi saya ingin pergi bersama 2 saudara saya, yaitu Yegi Waikariri dan Ngungu Tematutu. Bagaimana saudara saya? Apakah kalian bersedia? Mereka bersedia. Ini demi kebaikan warga Waiwang. Nah, akhirnya setelah itu Ubudullah, Yegi dan Ngungu akhirnya memberitahu ke istrinya bahwa mereka akan berangkat nih. Jadi istrinya akan persiapkan sudah barang-barang, baju, semua makanan untuk berlayarnya mereka. Nah, sedangkan para suami dan warga mempersiapkan perahu yang akan mereka pakai untuk berlayar nantinya. Setelah semua persiapan telah selesai, Rabu Kaba, kemudian istri dari Yegi dan Ngungu pun bersama warga mengantar mereka ke pantai untuk melepaskan kepergian mereka. Karena kepergian mereka ini demi dan untuk warga Waiwang supaya tidak kelaparan. Sebelum berpisah pun Ubudullah mengatakan, "Bu, hati-hati di sini. Saya akan mencari makanan untuk kita supaya kita tidak kelaparan lagi. Jadi tunggu saya ya," kata si Ubudullah tadi. Rabu pun menjawab, "Iya ama, saya akan tungguin, tapi jangan lama-lama, cepat pulang ya." Iya. Akhirnya Rabu dan warga melepaskan kepergian mereka. Hari itu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Nah, tanpa terasa sudah beranjak tahun berganti tahun. Rabu Kaba yang merasa gelisah dan para warga juga merasa gelisah. Kenapa mereka tidak kunjung pulang? Apa yang terjadi kepada mereka? Apakah mereka tidak apa-apa? Seperti itu. Jadi gelisah, tapi karena semakin lama dan semakin lama, akhirnya warga merasa bahwa kayaknya ini tidak betul, kayaknya pasti mereka sudah meninggal, sudah ini Rabu. Salah lagi kata para warga ini. Apa yang terjadi? Warga dan Rabu menyatakan bahwa 3 saudara itu telah meninggal. Setelah itu mereka buat yang namanya peringatan kematian. Akhirnya warga sama Rabu, tadi kedua istri dari Yegi dan Ngungu, peringati yang namanya peringatan kematian untuk ketiga saudara itu. Sebenarnya para warga sedih juga karena memang kepergian mereka adalah untuk warga, tapi mereka tidak kunjung balik. Rakyat ini tidak diceritakan dengan jelas kenapa tidak ada warga yang pergi mencari atau kabar datang bahwa mereka betul-betul meninggal atau tidak. Jadi maksudnya setelah bertahun-tahun warga pokoknya menyatakan bahwa mereka telah meninggal. Kemudian Rabu Kaba pun mengisi hari-harinya dengan melakukan kegiatan seperti biasanya.
memasak, membersihkan rumah, menenun, kemudian memberi makan hewan, dan lain sebagainya. Suatu waktu, papasan ketika Kaba turun pantai untuk mencari ikan, jadi dia lihat perahu, berpikir apakah suami saya? Ternyata setelah perahu itu bersandar, ternyata itu adalah perahu dari seorang pemuda. Pemuda siapa? Ya, betul sekali, dia adalah Teda Gaiparona yang berasal dari Kodi. Teda Gaiparona pun turun. Ternyata dia pun menginap di kampung Waiwang yang sama dengan Rabu Kaba. Teda Gaiparona ini adalah seorang pemuda asal dari Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Beda dengan Waiwang. Jadi Waiwang itu di Sumba Barat. Tangan Teda Gaiparona pun tidak dijelaskan dengan detail dia datang buat apa, tapi dia sementara tinggal di kampung Waiwang untuk beberapa saat. Teda Gaiparona pun dia tidak cuma tinggal di situ, perkenalkan diri, akrab dengan warga sekitar, dengan para tetangga. Salah satunya juga dengan siapa? Ya betul, dengan Rabu Kaba. Mereka mulai menjalin hubungan pertemanan yang baik, saling bercerita tentang kehidupan, saling tahu menahu lah. Dan Rabu Kaba pun memberitakan bahwa saya ini janda loh, kamu jangan kaget, seperti itu ya. Teda Gaiparona pun menerima, jadi dia tetap berteman walaupun dia tahu bahwa si Rabu Kaba ini janda. Namun kedekatan mereka yang semakin dekat, semakin intens, setiap hari ketemu, sudah terbiasa lah satu sama lain. Akhirnya menumbuhkan rasa saling suka antara mereka berdua. Tapi hubungan mereka ini tidak mereka beritahukan kepada masyarakat Waiwang karena adat di sana tidak mengizinkan untuk Rabu Kaba berhubungan atau berpacaran. Rabu Kaba posisinya janda. Rabu Kaba dan Teda Gaiparona ini sudah terlalu saling jatuh cinta. Pokoknya kayaknya begini dong punya pembicaraan. Rabu, kalau bukan dengan engkau, kayaknya tidak dengan siapapun saya akan menjalani hidup ini. Kemudian Rabu juga, iya ama, kalau bukan dengan engkau juga saya tidak mau dengan siapapun lagi. Apalagi suami sudah meninggal, mau dengan siapa lagi saya hidup, seperti itu. Akhirnya setelah mereka berdua berbincang, kayaknya mereka bersepakat untuk yang namanya kawin lari. Karena di situ mereka tidak bisa hidup bersama. Nah, setelah bersepakat, akhirnya mereka pergi ke Kodi. Karena mereka merasa bahwa kalau kita di kampung ini kita tidak akan bersatu, Om. Jadi kita harus kabur. Pokoknya kita harus keluar dari kampung ini. Jadi setelah itu mereka memutuskan untuk pergi ke Kodi. Warga pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya orang kabur, mau siapa yang tahan? Kan namanya orang kabur, tiba-tiba kabur kan tidak ada yang tahu toh rencananya mereka. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Betul sekali. Ubudullah dan kedua saudaranya tiba-tiba muncul. Tentu saja warga cukup syok. Nah, istri Yegi dan Ngongu pasti senang lah. Karena apa? Karena suami mereka balik lagi. Ternyata suami saya masih hidup, belum meninggal. Ya Tuhan, terima kasih. Mereka memeluk suami-suami mereka. Tapi apa yang terjadi dengan Ubudullah? Bertanya, mana sang istri? Apa sang istri ada sibuk, ada di sawah, ada di kali, ada cuci baju, atau ada tidur? Biar sekas bangun saja. Karena dia merasa tidak disambut oleh sang istri. Dia di mana? Ibaratnya sudah kangen bertahun-tahun tidak ketemu. Malah dia datang tidak disambut sama dem istri. Warga pun bingung ini menyampaikan bagaimana sedih. Mereka bingung harus menyampaikan seperti apa kabar tentang si Rabu Kaba. Akhirnya salah satu tetua di sana mendekati Ubudullah dan menyampaikan, "Ama mohon maaf, kami tidak bisa menahan Rabu Kaba. Dia dibawa lari oleh Teda Gaiparona." Nah, di saat itu juga apa yang terjadi? Naik pitam lah Ubudullah. Mau tidak naik pitam? Saya sudah capek-capek bertahun-tahun cari makanan buat ini warga di sini, pulang-pulang sama istri orang bawa lari, kurang ajar sekali. Mana sekarang dia? Pokoknya cari tahu tuh Teda Gaiparona orang mana segala macam. Saat itu juga dia kumpulkan semua keluarganya dia, warga Waiwang sama-sama untuk pergi ambil kembali dia istri. Di saat itu juga Ubudullah pokoknya marah, emosi semua bercampur jadi satu. Ibaratnya dia usaha yang selama ini dia lakukan kayak sia-sia. Dia istri setir tunggu sama dia. Jadi akhirnya mereka pergi ke Kodi. Nah, sesampainya di Kodi, apa yang terjadi? Terjadi yang namanya perselisihan. Tidak tahu perselisihan yang terjadi ini seperti apa bentuknya dalam ini, kurang tahu. Tapi ada satu sosok yang kaget akan kedatangan Ubudullah. Siapa dia? Tentu saja siapa? Jeng 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 jeng. Ya betul, Rabu Kaba. Karena apa? Dimana-mana kan orang senang. Ternyata orang yang selama ini kita anggap meninggal ternyata masih hidup. No 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 no. Rabu Kaba bilang tidak. Kenapa kau masih hidup? Ubudullah pasti sedih tuh mendengar pernyataan dari istrinya.
Nah, akhirnya para tetua dari kedua belah pihak pun mengumpulkan 3 orang ini yang bermasalah. Ubudullah, Rabu Kaba, dan Teda Gaiparona. Tapi dalam hati Rabu Kaba pasti dia omong, kenapa kok bertahun-tahun tidak ada, tiba-tiba kau datang sekarang pas sudah menikah lagi gitu ya. Bagaimana lagi? Kita mau saling menyalahkan siapa juga kita tidak tahu. Apakah waktu itu mereka betul-betul sudah sempat mencari si Budula dan kedua saudaranya, kan kita tidak tahu. Miskomunikasi gitu, tidak ada HP lagi zaman itu ya, susah juga begitu. Sudah. Akhirnya para tetua ada suruh mereka bertiga omong sudah satu sama lain. Jadi Teda Gaiparona pun akhirnya menyampaikan bahwa dia sangat mencintai Rabu Kaba. Jadi dia minta sama Ubudullah supaya lepas sudah ini Rabu biar dengan saya sudah, karena Sasu sangat cinta sama dia. Rabu Kaba juga menyatakan hal yang sama bahwa dia juga setelah Teda Gaiparona, Rabu Kaba menyampaikan bahwa mereka memang saling mencintai. Ya mau apa dikata, Ubudullah pun akhirnya berbesar hati untuk mengikhlaskan istrinya bersama laki-laki lain. Astaga, mau tidak hancur ya, astaga. Kalau saya jadi Ubudullah kayaknya Rabu Kaba sejembak maunya ya. Kita mau salahkan juga yang Teda Gaiparona, Rabu Kaba juga mau. Setelah Rabu Kaba berpikir, mungkin memang saya salah selama bertahun-tahun, tidak ada kabar, tidak menyampaikan ke sang istri kayak bagaimana kabarnya saya baik atau tidak. Tidak ada kabar lah, jadi biar sudah. Kayaknya dia ikhlas dan berbesar hati membiarkan Teda Gaiparona dan Rabu Kaba menjalin hubungan. Tapi ada syaratnya. Teda Gaiparona, kalau memang engkau mau ambil Rabu Kaba sebagai kau punya istri, saya akan berikan, tapi dengan syarat engkau harus kasih kembali semua sambelis saya berikan ke Rabu Kaba. Karena belis itu semua berasal dari keluarganya saya. Jadi kau harus kasih kembali. Dengan begitu engkau boleh menikahi Rabu Kaba. Akhirnya Teda Gaiparona pun setuju akan menggantikan seluruh belis di keluarga Ubudullah. Syarat itu langsung dipersiapkan oleh Teda Gaiparona bersama keluarga sebelum Ubudullah balik ke Waiwuang. Setelah memberikan belis, ternyata Teda Gaiparona pun memberikan yang namanya nyale. Nyale itu bentuknya kayak cacing. Warnanya unik ya, tidak kayak cacing-cacing biasa. Tidak hanya belis, nyale. Kedua pihak dari Wanokaka dan dari Kodini memiliki satu lagi syarat. Itu sebagai syarat kalau Teda Gaiparona dan Ubudullah sudah benar-benar berdamai untuk mengikhlaskan bahwa Rabu Kaba menjadi istri dari Teda Gaiparona dengan melaksanakan yang namanya Pasola. Pasola ini melambangkan yang namanya perdamaian antara Ubudullah dari Waiwuang, Wanokaka, dan Teda Gaiparona dari Kodi. Pasola ini adalah acara adat, pesta adat karena warga naik ke atas kuda kemudian menggunakan yang namanya tombak atau di sini pakai kayu untuk kayak lempar lembing seperti itu. Pasola diperingati di setiap awal tahun di Pulau Sumba, khususnya di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Karena ini merupakan acara adat atau pesta adat untuk semua warga Sumba. Ada yang bisa kita petik hal positifnya, bahwa si Ubudullah ini punya hati yang sangat besar, merelakan istrinya untuk orang lain. Saya rasa itu bukan hal yang gampang ya. Di sini kalau ada yang jadi pelakor kayaknya bisa pokoknya bisa bahaya. Kalau di sini paling terkenal perempuan yang jadi pelakor. Ternyata zaman dulu ada juga laki-laki yang jadi pelakor ya. Apapun yang terjadi untuk mereka bertiga sudah damai, jadi aman sudah ya. Tapi ya itu, pokoknya kita melihat bahwa komunikasi itu sangat perlu ya teman-teman, khususnya yang suami istri, pacaran, teman, kerabat. Memang komunikasi itu penting. Kalau miss saja kayaknya bisa berbahaya. Dan kita harus punya hati yang besar, memikirkan segala sesuatu menjadi supaya positif, supaya semuanya tenang, aman, damai, dan tentram. Bayangkan sejak kalau waktu itu Rabu Kaba kan tidak mau tuh balik dengan Ubudullah marah, terjadi pertengkaran, terjadi pertumpahan darah, pasti Kodi dan Wanokaka bisa perang. Tapi apa yang terjadi? Ubudullah mengikhlaskan, jadi akhirnya semua damai, malah membuat yang namanya pesta rakyat untuk Sumba, pesta adat. Terima kasih. Kapan-kapan lagi ya kita saling sharing cerita. Atau ada yang mau saran cerita apa yang akan saya sampaikan?
komennya di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.